Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Salah seorang murid Betari Ayu, yaitu Selendang Kubur, mengabarkan bahwa Murbawati telah siuman dan ada yang disampaikan kepada sang guru. Kiranya, apa yang akan disampaikan Murbawati? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Maka, bergegaslah Dewi Murka menyusul langkah gurunya dan Selendang Kubur. Diam-diam Selendang Kubur mendengar langkah kaki di belakangnya yang berjarak antara 15 langkah. Selendang Kubur memejamkan mata sejenak. Suara langkah itu semakin jelas dan ia segera mengenali langkah dan nafas yang ada di belakangnya adalah milik Dewi Murka. Selendang Kubur hanya tersenyum sinis di dalam hatinya. Belakangan ini, keduanya memang saling bersaing. Persaingan itu terjadi sejak Betari Ayu berkata bahwa ia mau mengundurkan diri dari dunia persilatan. Dia juga akan menyerahkan kekuasaan di perguruan tersebut kepada seseorang. Tapi sampai saat itu, dia belum punya pilihan siapa yang akan menggantikan kedudukannya sebagai ketua perguruan Merpati Wingit itu. Jelas orang pilihannya ada dua, yaitu Dewi Murka atau Selendang Kubur. Karena hanya mereka berdua lah yang mempunyai ilmu paling tinggi dari murid-murid lainnya. Bahkan, Murbawati masih berada 2 tingkat di bawah mereka. Orang yang jelas-jelas berkeinginan keras untuk menjadi pengganti Nyai Guru Betari adalah Dewi Murka. Dengan menjadi pewaris kedudukan Nyai Guru, maka dialah orang yang berhak memegang Kitab Wedar Kesuma yang selama ini menjadi kunci utama dari semua ilmu yang dimiliki Nyai Guru. Kitab Wedar Kesuma itulah yang menjadi incaran utama bagi Dewi Murka. Sementara itu, Selendang Kubur juga mengetahui tentang kitab tersebut. Ia juga merasa menjadi calon pengganti gurunya. Ia juga mengincar kedudukan dan kitab Wedar Kesuma, tapi ia tak mau kelihatan mencolok. Ia tetap bersikap tenang, walau mata hatinya penuh waspada terhadap gerak-gerik Dewi Murka. Pada waktu Betari Ayu memasuki ruang penyembuhan, Selendang Kubur pun segera masuk dan menutup pintunya, bahkan menguncinya dari dalam. Ceklek! Maksudnya, supaya Dewi Murka tidak ikut menyusul masuk dan tak dapat membuka pintu ruangan seenaknya saja. Tetapi rupanya Dewi Murka mengetahui niat licik Selendang Kubur. Maka dengan merabakkan jemari tangannya pada pintu tersebut, kunci pintu pun bergerak sendiri. Ceklek! Dan pintu dapat dibuka. Dewi Murka pun segera masuk. Matanya beradu pandang dengan Selendang Kubur. Senyum sinis dipamerkan di hadapan Selendang Kubur. Perempuan berpakaian merah dadu dengan selendang putih di pinggangnya itu hanya diam saja dan segera mengalihkan pandangan kepada tubuh Murbawati yang memar birunya sudah banyak berkurang. Murbawati, sapa Nyai Guru Betari Ayu dengan sikap tegasnya. Ceritakan, siapa orang yang menyerangmu sedemikian rupa? Dewi Murka menyaut dengan pertanyaan. Apakah bidadari jalang orangnya, Murbawati? Bukan, jawab Murbawati masih dengan suara lemah. Apakah Ratu Lembah Asmara? Tanya Betari Ayu. Juga bukan, Nyai Guru. Lantas siapa? Pujangga Keramat, jawab Murbawati. 3 wajah perempuan yang sama-sama memiliki kecantikan tersendiri itu kini saling beradu pandang. Dahi mereka sedikit berkerut dengan nama tersebut. Selendang Kubur dan Dewi Murka merasa asing terhadap nama itu.
Tapi Betari Ayu rupanya tidak merasa asing, hanya sedikit heran. Mengapa Murbawati jadi punya urusan dengan Pujangga Keramat? Nyai Guru, mohon sudi memaafkan kelancangan saya yang telah membuat saya terluka seperti ini, tutur Murbawati dengan perasaan bersalah dan sikap menyesal. Nyai Guru Betari Ayu hanya diam saja, mata tetap memandang Murbawati, mulut terkatup rapat, kedua tangan berlipat tidak. Murbawati melanjutkan kata-katanya. Saya terpancing oleh kemunculan seorang pemuda tampan yang berkelebat melintasi perjalanan saya pada saat saya menuju ke Bukit Garinda. Saya ikuti pemuda tampan yang melawan hati itu. Ternyata dia adalah murid dari saudara perguruan Bidadari Jalang. Pemuda itu adalah murid si gila tuak. Tersentak wajah Betari Ayu mendengar nama tokoh tua itu disebutkan oleh Murbawati. Pandangan matanya menjadi lebih tajam lagi, tapi mulutnya masih tetap terkatup rapat, seakan tak mau memberi ucapan apapun. Sedangkan Dewi Murka dan Selendang Kubur juga ikut terkesiap mendengar nama si gila tuak. Mereka juga tidak asing lagi dengan nama tokoh tua yang sangat disegani oleh orang-orang di rimba persilatan. Hanya saja, mereka merasa sangat heran mendengar si gila tuak mempunyai seorang murid. Menurut kedua murid Betari Ayu itu, berita adanya si gila tuak mempunyai murid jelas akan menghebohkan dunia persilatan, karena selama ini si gila tuak tidak pernah mau mempunyai murid siapapun juga. Murbawati melihat wajah gurunya dan kedua temannya itu mengalami sedikit ketegangan, namun ia tetap melanjutkan kata-katanya. Saya sangat tertarik dengan murid si gila tuak itu, sehingga saya berusaha mencuri percakapan antara si gila tuak dengan muridnya itu dari balik gugusan batu cadas. Saya mendengar adanya rahasia penting yang dibicarakan oleh mereka berdua. Tentang apa? Tukas Betari Ayu. Sebuah pusaka yang bernama Tuak Setan. Hah? Kembali lagi Betari Ayu terperanjat kaget dengan mata makin melebar. Sebentar matanya singgah di wajah Dewi Murka dan Selendang Kubur. Sebentar kemudian sudah kembali menatap tajam pada Murbawati yang masih terbaring lemah. Apa yang kau ketahui tentang pusaka Tuak Setan itu? Gila tuak memerintahkan muridnya itu untuk menghancurkan pusaka Tuak Setan yang sangat berbahaya jika jatuh ke tangan orang lain. Gila tuak tidak ingin pusaka itu masih berada di bumi kita karena sangat membahayakan jika digunakan oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Dan pada saat saya mencuri percakapan mereka itu, tiba-tiba muncul di hadapan saya Pujangga Keramat, pelayan setianya si gila tuak. Ia menyerang saya dengan 2 jurus dan saya terluka parah begini. Tanpa sadar, tangan Betari Ayu meremas gelang logam di tangannya. Gelang itu menjadi lumar karena asap yang mengepul dari telapak tangannya. Buru-buru ia menyadari hal itu dan membuang gelang dari bahan baja mengkilap dari tangannya. Pujangga Keramat, bukan tandinganmu Murbawati, geram Betari Ayu. Dewi Murka adalah lawan yang imbang untuk berhadapan dengan Pujangga Keramat. Orang itu selain tidak bisa bicara dengan benar, juga tidak bisa bersikap bijaksana dan lebih sering main hukum sendiri. Memang dia pelayan setia si gila tuak, tapi aku yakin gila tuak tidak menyuruh dia untuk bertindak seenaknya sendiri begitu. Saya dianggap pencuri, Guru, kata Murbawati sambil bernada sedih, seakan sakit hati sekali dengan tuduhan tersebut. Dewi Murka yang tadi disebut-sebut namanya sebagai orang yang layak menandingi Pujangga Keramat segera berkata dengan hati masih merasa bangga. Haruskah saya berangkat sekarang, Guru? Tahan sebentar, kata Betari Ayu yang segera memandang ke arah Murbawati. Apalagi yang kamu ketahui tentang pusaka Tuak Setan itu? Tidak banyak, Guru. Yang saya tahu, Tuak Setan akan dimusnahkan oleh murid si gila tuak itu. Betari Ayu menarik napas. Sepertinya ada sesuatu yang sedang dipikirkan, lalu ia menggumam sendiri. Tuak Setan. Apa gerangannya yang tengah dipikirkan oleh Betari Ayu? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe
dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.